Pas Sunaryo dan Siti ada di dalam kamar, Siti itu memancing Sunaryo untuk berhubungan badan. Tapi Sunaryo ini selalu menolak. Sampai Siti ini bingung, loh kenapa? Biasanya malam pertama itu hubungan suami istri itu yang selalu dilakukan. Kenapa ini suamiku enggak gitu? Ini merasa bener-bener, Siti ini merasa aneh. Nanti setelah di puncak gunung, kamu kasih makan monyet-monyet yang ada di sana. Tapi akan ada satu monyet yang tidak mau makan apa yang kamu bawa. Kamu dekatin dia, itu adalah istrimu yang ditinggalkan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rina Widya di channel Mata Batin Rina. Oke teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke teman-teman, nah kali ini aku mau bercerita tentang pesugihan ketek. Kejadian ini terjadi di tahun 1980. Kisah seorang pemuda miskin yang mencoba untuk menjadi kaya dengan cara instan. Aku samarin ya namanya ini Sunaryo teman-teman. Nah Sunaryo ini terlahir dari keluarga yang tidak mampu dan pekerjaan hari-harinya dia itu hanya menjadi buruh tani. Kalau ada warga yang membutuhkan tenaganya, dia akan bekerja. Tapi jika tidak, dia pasti akan nganggur di rumah. Dia sudah beberapa kali mencoba untuk keluar kampung, untuk usaha atau untuk mencari kerja di luar kampung, tapi tetap saja tidak bisa menutupi kebutuhannya. Dan Sunaryo ini merasa hidupnya itu penuh dengan kesialan, apes gitu loh teman-teman. Istilahnya begini, hidup kok gini-gini aja ya. Aku pengen berubah, tapi gimana caranya? Aku belum tahu. Nah, suatu hari di kampungnya Sunaryo ini ada rice mill, tempat penggilingan beras ini butuh tenaga angkat beras. Jadi kuli panggul lah teman-teman. Nah, akhirnya Sunaryo ini memberanikan diri melamar untuk jadi kuli panggul di sana. Dan akhirnya si yang punya rice mill ini menyetujui dengan gaji sekian. Zaman-zaman dulu itu dengan gaji sehari 500 perak itu udah gede. Jadi yang punya rice mill itu ngasih tahu sama si Sunaryo, dalam pekerjaan dia itu satu hari dia hanya mendapatkan 500 perak. Nah itu kerja dari pagi jam 7 sampai jam 5 sore, istirahat jam 12 sampai jam 1 siang itu untuk istirahat makan. Menurut Sunaryo cukup daripada aku nganggur. Nah akhirnya Sunaryo ini dengan semangat, dia gimana caranya mengumpulkan uang, dia kerja dengan rajin. Tapi lagi-lagi Sunaryo itu ngerasa dirinya itu kok selalu apes dan sial. Selalu setiap apa yang dia kerjakan itu selalu dia mendapat kesialan teman-teman. Setelah Sunaryo kerja dapat 3 hari, nah Sunaryo ini difitnah teman-teman. Nah temennya Sunaryo ini yang iri, pengen Sunaryo dikeluarin dari tempat kerja itu mengambil 2 karung gabah dengan menuduh Sunaryo. Karena waktu itu Sunaryo yang menerima gabah dari orang yang mau nyelip padi kayak gitu kan. Nah akhirnya yang punya rice mill ini tuh marah, kenapa bisa teledor, hilang di mana kayak begitu. Akhirnya di situ Sunaryo dimarahin, dihina, kerja baru sudah jadi maling. Nah itu yang membuat Sunaryo sakit hati gitu kan. Ngapain masih di sini? Udah kau keluar, kamu keluar, gak ada kerja di sini. Saya tidak butuh kerja sama maling. Difitnah, dituduh ya kan, dengan sakit hati Sunaryo itu keluar dari tempat kerjanya itu. Nah, akhirnya sampai dia bilang, apa ini yang terjadi di badanku, kenapa aku sial banget ya, bilang gitu. Itu guman dia. Setelah pulang dari penggilingan padi, akhirnya dia bertemu sama Tarman, temennya dia. Nah si Tarman ini langsung nyeletuk, yuk ngapain lu, bengong aja. Terus dia bilang katanya, aku dipecat di tempat kerja juga baru 3 hari sudah ada yang jahat, ada yang fitnah kayak gitu. Kok bisa? Iya, aku capek, hidupku penuh dengan kesialan. Udahlah, aku mau pulang, dia bilang gitu. Ah,
jangan begitu, mungkin belum waktunya kali lu dapat kerjaan yang bagus. Nah itu kata Tarman untuk menghibur Sunaryo. Akhirnya mereka berdua pulang ke gubuknya Sunaryo, ya kan, itu ngobrol sambil dia bikin kopi, sambil merokok, ngobrol. Nah di situ si Sunaryo ini cerita, aku pengen kaya, apa ya caranya ya supaya ada jalan supaya cepet kaya, dia bilang gitu. Nah akhirnya Tarman ini iseng-iseng, kalau mau sana di daerah gunung sana itu ada juru kuncinya, kamu tanyalah di sana, siapa tahu bisa dapat pesugihan kaya raya. Itu kata Tarman. Dipikir Tarman si Sunaryo ini nggak bakalan tergoda teman-teman, tapi pada akhirnya kegoda juga si Sunaryo karena rasa sakit hatinya. Si Sunaryo ini merasakan hidupnya selalu apes, sial, dan dapat fitnah. Itu yang membuat Sunaryo langsung harus datang ke gunung. Di situ dia berpikir, aku harus cepat ke sana untuk membuktikan kalau aku bisa kaya dan aku bisa buktikan orang kampung kalau aku mampu. Pas di waktu yang ditentukan sama Sunaryo ini pergilah ke daerah gunung yang disebut Tarman itu, dan dia menemui juru kunci. Nah di juru kunci itu bilang, kalau mau datang ke sini untuk ritual, kamu harus bawa sesajen dari pisang, dari buah-buahan, apa yang disukain monyet, dia bilang begitu. Oh ya, dan dari situ si Sunaryo menyetujui karena syaratnya tidak susah. Nah, itu baru ritualnya doang gitu kan. Nah, tapi itu semua tidak gratis. Itu ada konsekuensinya dan kamu harus tahu. Jadi kamu harus pahami tata cara ritual ini. Kayak gitu. Akhirnya setelah mendengarkan penjelasan dari si juru kunci, Sunaryo ini pulang. Dan setelah beberapa hari dari hari itu, Sunaryo datang dengan membawa sesajen. Dan sesajen itu dibawalah di atas gunung. Setelah Sunaryo paham dengan apa yang disebutkan sama juru kunci, Sunaryo ini langsung datang membawa sesajen ke gunung. Nah, sampai di sana itu Sunaryo menemui juru kunci, dan juru kunci itu mengantar di mana Sunaryo itu meletakkan sesajen. Nah, sampai di sana Sunaryo itu disuruh duduk bersila, semedi teman-teman. Kamu semedi di sini, besok pagi baru kamu boleh turun. Jadi semalaman itu Sunaryo itu ada di atas gunung lagi semedi teman-teman. Nah, nanti apapun yang terjadi, kamu jangan lari, kamu jangan turun. Kamu harus di situ, kamu harus siap, kata si juru kunci. Dan akhirnya Sunaryo sudah pasrah, udah capek dengan hidup dia yang selalu sial, yang selalu gak bagus menurut dia. Akhirnya dia nekat teman-teman. Setelah Sunaryo ditinggal oleh si juru kunci, nah Sunaryo ini fokus untuk meditasi teman-teman. Apapun yang terjadi, aku tidak boleh turun. Dalam hati Sunaryo cuma bilang, aku mati di sini ya udah nggak apa-apa daripada aku mati malu apes di kampung, dia bilang kayak gitu. Akhirnya setelah lewat tengah malam sekitar jam 1 lebih itu tiba-tiba ada suara menderem, begitu. Itu posisinya itu Sunaryo antara takut dan pasrah, ya kan. Akhirnya Sunaryo ini mencoba membuka matanya dia melihat penampakan seperti gorila monyet besar tinggi hitam, mata merah menyala bertaring. Bayangin aja, itu kalau teman-teman aku rasa dia udah pada kabur itu teman-teman. Cuman karena ini Sunaryo nekat untuk kayaknya lebih kuat, mau nggak mau dia harus bertahan di situ sampai pagi. Dan akhirnya si penampakan itu bilang, Sunaryo cuma bilang, aku pengen kaya. Hanya itu kata-kata Sunaryo, aku mau kaya. Aku mau tumbal, kamu siap? Dia bilang kayak gitu. Akhirnya dia bilang, ya aku siap. Udah. Dari sejak itu langsung ya kayak angin menghembus kayak gitu, itu langsung penampakan monyet besar tinggi hitam itu langsung hilang teman-teman. Akhirnya si Sunaryo ini turun gunung. Nah Sunaryo ini turun gunung nemuin juru kunci. Nah juru kunci itu bilang, kalau tumbal yang disebutkan oleh si Raja Monyet
ini itu adalah istri. Jadi juru kunci itu menjelaskan teman-teman bahwasanya yang dijadikan tumbal itu adalah istrinya yang dinikahi di malam pertama tapi tidak boleh disentuh, dan itu akan diambil oleh Raja Monyet. Serem ya teman-teman. Nah, akhirnya bagaimana caranya si Sunario ini mendapatkan tumbal? Ya, jalan satu-satunya harus nikah. Tapi kan perempuan mana yang mau nikah kalau belum ada uangnya, ya kan? Pasti dia mikir sudah susah, miskin, gak ada uang, siapa yang mau nikah sama dia, kan gitu ya. Akhirnya waktu itu ada seorang gadis polos, dia mau dijodohkan, tapi Sunario ini selalu mengelak dengan alasan dia belum kerja, masih nganggur, belum bisa menafkahi. Jadi dulu Sunario itu pernah dijodohkan oleh orang tuanya. Karena si Sunario ini masih nganggur dan belum bekerja, makanya Sunario tidak mau. Dia takut tidak bisa menafkahi istrinya. Tapi setelah bertemu dengan juru kunci tadi, mau tidak mau dia harus ambil kesempatan itu untuk dijadikan tumbal. Setelah itu, ya, beberapa minggu kemudian Sunario ini menggelar pernikahan sederhana. Nah, di sana itu kumpul dengan keluarga besar, beberapa itu pada ngumpul di rumahnya si Sunario. Setelah acara pernikahan selesai, Sunario ini memasuki kamar pengantin sama si Siti. Dan si Sunario ini ingat, jangan dikau apa-apakan istrimu itu, karena nanti Raja Monyet mau mengambil dia. Jadi itu yang dia ingat. Pas waktu Sunario dan Siti ada di dalam kamar, itu Siti itu memancing Sunario untuk berhubungan badan. Jadi mancing, dia mencoba untuk ngobrol, lama-lama dia mancing supaya Sunario ini tertarik, tapi Sunario ini selalu menolak. Sampai Siti ini bingung, loh kenapa? Biasanya malam pertama itu hubungan suami istri itu yang selalu dilakukan, kenapa ini suamiku enggak gitu. Ini merasa bener-bener, Siti ini merasa aneh. Tapi karena si Siti ini sudah capek, terus juga nggak mau berpikir macem-macem, akhirnya Siti pun juga langsung stop dan dia bilang sama suaminya, ya sudah, karena sudah capek kita tidur aja. Nah, Sunario juga bilang, gampang, besok-besok juga masih bisa. Nah, udah. Akhirnya si Siti ini tertidur pulas teman-teman. Nah, Sunario ini masih terjaga, dia masih antara dia mau tidur nggak bisa gitu kan. Akhirnya si Sunario cuma duduk di bahu apa ya, dipan ya, kalau orang zaman dulu kan pakainya dipan, gak ada spring bed gitu kan, di dipan kayak gitu, kasur kapuk ya kan. Akhirnya si Sunario itu melihat jam itu sekitar 1:30 malam. Nah, itu kayak bayangan besar tinggi hitam kayak gitu, kayak berbulu. Dan dia seperti kayak mengingatkan dia sama Raja Monyet. Nah, akhirnya si bayangan itu muncul di dekat pintu dan langsung berubah wujudnya, kayak nampakin kayak begitu. Dan itu Sunario cuma bisa diam. Dan dia cuma bilang, ini tumbal yang saya sudah siapkan. Itu kata Sunario. Akhirnya Raja Monyet ketek ini, dia itu langsung menghampiri tubuhnya Siti. Dan entah bagaimana itu, dia kayak melihat Siti ini kayak dibopong, kayak diangkat begitu, tapi posisinya Siti masih ada tidur di situ teman-teman. Nah, ini cuma begini doang, kemungkinan apa rohnya Siti apa bagaimana aku nggak tahu deh ya. Nah, itu setelah diangkat itu, si Raja Monyet itu keluar dari pintu, tembus, set, hilang. Nah, paginya itu memang si Sunario ini nggak bisa tidur sampai mau menjelang subuh, baru si Sunario itu pegang ini hidungnya Siti sudah nggak bernafas lagi teman-teman. Dan Sunario langsung dia cerita sama keluarganya yang di depan ya kan, di kamar depan. Dia teriak, dia bilang Siti sakit, Siti nggak bernafas. Itu Sunario teriak nangis sampai benar-benar histeris bahwasanya kalau istrinya sudah tidak bernafas lagi. Nah, di situ banyak orang yang pada kaget,
kenapa baru nikah kok langsung meninggal malamnya kayak gitu. Cuman mereka tidak menaruh kecurigaan sama si Sunario ini. Mereka berpikir mungkin si Siti ini ada sakit mendadak yang sampai Siti ini bisa meninggal. Sunario ini berpura-pura berkabung, berduka supaya kelihatan dia tuh benar-benar kehilangan lah istrinya kayak begitu. Tapi memang pada dasarnya memang si Sunario ini juga sedih gitu. Cuma kan memang di balik kesedihan itu ada niat yang tidak baik gitu kan. Nah, akhirnya teman-teman, keluarganya masuk periksa Siti. Siti meninggal dengan keadaan masih pakai baju kebaya, teman-teman. Setelah 7 hari istrinya meninggal, si Sunario ini tuh belanja ke pasar. Dia membeli beberapa buah-buahan dari apel, pisang, gitu kan, terus sama kacang, terus apapun itulah, banyak lah, ada jambu air kayak gitu. Itu semua dibeli itu sampai 2 keranjang, itu ditandu sama dia. Kalau zaman dulu kan nggak ada yang namanya pakai motor apa gimana, enggak, dia pakai tandu gitu kan. Nah, tandu begini depan belakang itu full buah-buahan. Setelah si Sunario ini membawa beberapa buah-buahan di tandu gitu kan, di keranjang, 2 keranjang ditandu, terus akhirnya si Sunario menemui juru kunci. Nah, dia bilang, semua ritual sudah saya lakukan, Pak. Ini saya datang sesuai perjanjian 7 hari setelah istri saya meninggal untuk membawa makanan. Nah, akhirnya juru kunci itu menjelaskan, nanti setelah di puncak gunung, kamu kasih makan monyet-monyet yang ada di sana. Tapi akan ada salah satu monyet yang tidak mau makan apa yang kamu bawa. Nah, kamu dekatin dia. Itu adalah istrimu yang ditinggalkan. Kaget Sunario di situ, ya kan. Tapi apapun itu sudah terjadi dan Sunario hanya mengiyakan saja. Akhirnya Sunario naik ke atas gunung, dan sampai di sana itu banyak banget monyet yang pada duduk di sana. Akhirnya langsung nyerbu si Sunario. Di situ, makanan semua pada berantakan, berawur-awuran kayak gitu. Nah, akhirnya Sunario perhatikan dari ujung ada satu monyet yang tidak tertarik dengan Sunario membawa makanan. Akhirnya si Sunario itu mendekati monyet yang sedang duduk sendiri. Dan dia duduk di sebelahnya, dia cuma mengusap punggungnya sambil dia bilang, maafkan aku. Itu kata-kata Sunario. Itu sambil dia meneteskan air mata, teman-teman. Akhirnya Sunario nggak bisa berkata apa-apa, dan akhirnya itu kejadian sudah mau sore, udah mau jam 3 lebih, dan mau nggak mau si Sunario ini harus turun gunung gitu kan, jangan sampai malam itu masih di atas gunung. Akhirnya Sunario turun dan dia bilang sama juru kunci, apalagi yang harus saya persiapkan untuk mendapatkan uang itu. Akhirnya si juru kunci itu bilang, nanti kamu siapkan kardus kosong yang diisi 1 lembar uang untuk contoh. Nah, nanti Raja Monyet ini akan ngasih uang yang kamu inginkan di dalam kardus itu, dia bilang kayak gitu. Akhirnya si Sunario ini mengiyakan. Sampai di rumah, Sunario ini cari kardus nih, teman-teman. Nah, zaman dulu itu duit yang paling gede itu kalau nggak 10.000, 20.000 ya, itu udah paling gede. Belum ada 50 tuh, kayaknya kalau nggak salah tuh 10 ribuan. 10 ribuan itu udah paling gede. Nah, dia ngambil 10 ribuan itu, ya kan, ditaruh di dalam kardus itu untuk contoh. Nah, pas pagi harinya si Sunario ini kan meletakkan kardusnya itu di kamar kosong. Paginya si Sunario itu ngecek yang di dalam kardus. Ternyata benar, teman-teman. Kardus itu full isinya duit 10 ribuan. Itu penuh. Si Sunario punya uang banyak. Dan dia mencoba untuk usaha jual beli hewan ternak dari kambing. Dan akhirnya itu berhasil, teman-teman. Udah berhasil, dia merambet lagi. Dia pengen sapi dan kerbau, dapat lagi. Itu terus sampai pada akhirnya dia bisa beli rumah, bisa beli sawah, ya kan, walaupun dengan cara yang tidak halal. Nah, akhirnya setelah 2 tahun Sunario ini menduda, ya kan,
dia mau menikah lagi teman-teman. Nah, dia menikah lagi ini dengan si Wati. Wati ini gadis desa, tapi istilahnya dia agak pinter lah dibanding Siti kayak gitu. Dia agak lebih pinter, dan akhirnya si Wati ini menikah dengan Sunaryo setelah 2 bulan perkenalan, dan akhirnya si Sunaryo ini punya usaha dan Wati ini mengelola bareng-bareng. Akhirnya dia jadi kaya raya dan terkenal di kampung itu. Si Sunaryo ini kan punya perjanjian ya kan di gunung. Nah, setiap 40 hari sekali dia harus memberi makan monyet-monyet yang ada di gunung. Itu sudah berjalan setahun menikah dengan Wati, dan ini membuat Wati curiga. Ini kenapa ya suamiku setiap 40 hari sekali dia selalu bilang izin mau pergi keluar kota dengan alasan ada kepentingan, ada keperluan, tapi dia tidak menjelaskan kemana dia pergi. Akhirnya tanpa sepengetahuan Sunaryo, si Wati ini membuntuti ketika Sunaryo bilang mau pergi. Nah, Wati ini bukan tipe orang yang polos, dia orangnya memang pintar berontak juga. Kalau memang serasa dia benar, dia nggak mau kalah teman-teman. Beda dengan mantan istrinya yang dulu, yang pertama, dia takut, dia polos ya kan. Akhirnya si Wati ini mengikuti suaminya yang ternyata menuju pasar. Nah, di pasar itu suaminya itu beli buah-buahan itu sampai 2 keranjang gede, dan itu membuat si Wati ini curiga, loh ini kenapa tiba-tiba suamiku belanja buah buat apa, kan di rumah nggak butuh, dia bilang kayak itu. Cuman dia cuma ngeliatin aja, dia tanpa mendekati si Sunaryo supaya dia nggak ketahuan. Si Sunaryo ini akhirnya pergi dari pasar itu dan mengarah ke gunung. Nah, akhirnya sampai di sana, si Sunaryo ini naik gunung teman-teman, dan dia tidak sadar si Wati ini ternyata ngikutin dari belakang gitu loh. Nah, habis itu ya, si Wati ini menemuilah juru kunci yang posisinya juru kunci ada di bawah. Dia bilang, "Pak, maaf, permisi, assalamualaikum," dia bilang gitu. "Ya, waalaikumsalam," dia bilang kayak gitu. "Pak, saya mau tanya, ini tempat apa ya?" dia bilang kayak gitu. "Oh, di sini tempat pemujaan Raja Monyet." Mati kaget, "Pemujaan maksudnya Pak?" dia bilang gitu. "Ini tempat pesugihan." Nah, shock lah Wati di situ, ya kan. Akhirnya dia tanya, "Maksudnya gimana Pak? Orang yang membawa makanan itu melakukan ritual di sini?" dia bilang kayak gitu. "Iya, seperti orang ini beberapa," karena si Wati ini melihat ada beberapa orang yang naik ke atas membawa buah-buahan. Si juru kunci itu menjelaskan ke Wati bahwasannya kalau orang yang datang membawa buah-buahan itu adalah orang yang punya perjanjian dengan ini, dengan tumbal istri. Shock itu si Watinya di situ, kaget, marah, campur aduk, ya kan. Ini dia bingung si Wati. Wati mau naik ke atas, mau nyamperin si Sunaryo, apa pulang tunggu di rumah. Tapi si Wati ini juga nggak mau kalau dia terjadi apa-apa di atas gitu kan, di atas gunung. Akhirnya Wati memilih pulang, menunggu Sunaryo pulang di rumah. Nah, akhirnya tidak menunggu waktu lama, Sunaryo ini pulang teman-teman. Wati cuma duduk di ruang tamu, itu dia bilang, "Sini Mas, saya mau ngomong penting," dia bilang gitu. Sunaryo kaget, "Ada apa? Urusan apa yang penting?" dia bilang kayak itu, karena ngerasa tadi pas mau berangkat Sunaryo baik-baik aja, nggak ada masalah gitu kan. Akhirnya dia bilang, "Tadi aku ngikutin kamu Mas, dan kamu itu pergi ke daerah gunung." Langsung itu Sunaryo kaget, gemeter, pucet, ya kan. "Kamu ngapain ngikutin saya?" dia bilang kayak gitu. Si Wati bilang, "Aku udah tahu semua Mas, jadi mulai saat ini aku minta cerai," gitu katanya.
itu dengan segala cara itu yang namanya Sunario itu menjelaskan bahwasanya kamu tidak akan aku tumbalkan, tidak akan, kamu tenang, kamu aman, tidak, aku tidak mau mas, kamu aja tega menumbalkan istri kamu di malam pertama, apalagi aku ini sudah setahun, dia bilang katanya begitu. Akhirnya setelah Wati ngomong kayak gitu, keluarganya datang dan menjemput Wati untuk pulang dan besokannya ngurus cerai teman-teman. Akhirnya setelah kepergian si Wati, istri yang kedua, dia mau menikah lagi untuk yang ketiga kalinya teman-teman. Tapi karena semua warga di situ sudah tahu kalau Sunario ini ngipri itu dalam arti kayak pesugihan, akhirnya gak ada orang yang mau teman-teman, gak ada orang yang mau nikah sama Sunario ini. Dan akhirnya Raja Monyet ini marah karena dia juga sebenarnya minta tumbal selanjutnya setelah 5 tahun. Dan itu berjarak 5 tahun harus ngasih tumbal, 5 tahun harus ngasih tumbal. Terus-terusan aja begitu ya kan. Siapa yang mau nikah kalau cuma buat tumbal kan kayak begitu. Akhirnya mau gak mau, akhirnya dia tidak dapat nikah lagi. Tidak dapat ada yang mau nikah sama Sunario dan akhirnya Sunario jatuh sakit lama-lama dia menjual semua yang dia punya, harta dia berangsur-angsur habis sampai akhirnya Sunario meninggal teman-teman. Nah teman-teman, setelah kejadian Sunario ini meninggal ya, untungnya si Wati ini tidak punya anak sama Sunario, jadi aman. Kalau si Wati ini punya anak dari Sunario, kemungkinan anaknya Wati ini bisa dijadikan tumbal sama Sunario teman-teman. Dari cerita ini ada pesan, apapun yang dicari secara instan itu juga akan hilang secara instan. Jadi teman-teman, untuk hal seperti itu tuh tidak ada yang gratis, pasti ada konsekuensinya yang harus dibayar, dan itu pasti akan mengorbankan orang yang dicintainya. Tidak ada yang gratis ya teman-teman, semua itu ada konsekuensinya. Hanya Tuhan yang memberi rezeki secara cuma-cuma, maka kita harus lebih bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke teman-teman, sampai di sini cerita Mata Batin Rina, kembali lagi dengan cerita-cerita yang lebih menyeramkan lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.